Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niata Resta Wulandari. Saya berasal dari Universitas Bina Dharma Palembang. Saat ini saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak. Sistem informasi registrasi puskesmas berbasis web. Daftar isi. Halaman judul, daftar isi, prakata, pendahuluan, kebutuhan sistem, desain sistem. Prakata. Pendahuluan. 1. Proses bisnis. Meningkatnya penyebaran berbagai macam jenis penyakit setiap tahunnya mengakibatkan pengguna jasa pelayanan kesehatan di berbagai pusat pelayanan kesehatan semakin meningkat, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit. Hal ini mengakibatkan tingginya perhatian pemerintah setempat terhadap peningkatan berbagai sarana rumah sakit, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, yaitu One Puskesmas, One Information, Mobile Card, Klinik Lansia, dan Call Center 199. Akan tetapi, di setiap puskesmas di berbagai wilayah Indonesia masih terlihat antri pasien yang tidak teratur, serta keluhan pasien akan lamanya proses registrasi yang harus mereka jalani. 2. Identifikasi masalah. Dari analis kasus yang saya baca, ada beberapa masalah yang terjadi. Salah satunya pasien yang antri tidak teratur, serta keluhan pasien terhadap lambatnya pelayanan yang mereka terima. Pasien puskesmas mengeluh lamanya proses registrasi dan dengan kapasitas ruangan yang tidak memadai, mengakibatkan pasien lama mengantri. 3. Deskripsi sistem. Deskripsi sistem yang saya tawarkan yaitu sistem registrasi pelayanan puskesmas berbasis web. Dengan begitu, dapat memudahkan pasien melakukan pendaftaran, antri, dan pembayaran menjadi efisien. Kegunaan sistem. Sistem ini sangat berguna untuk pasien agar mempermudah pasien melakukan registrasi, meningkatnya produktivitas karyawan, kolaborasi antar tiap unit menjadi efisien dan efektif, mempermudah pembayaran, mengurangi antri yang lama, dan lain sebagainya. Kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional. 1. Input data pasien dan registrasi akun. 2. Pendaftaran secara online melalui web. 3. Pendataan kunjungan pasien di puskesmas. 4. Laporan kepada kepala puskesmas terkait kunjungan. 5. Peran sistem dalam memudahkan pasien dalam melakukan registrasi. Kebutuhan non-fungsional. 24 jam termasuk waktu maintenance perbaikan sistem. Kegagalan yang dimiliki sekitar 5%. Sistem informasi ini harus user-friendly, cukup simpel dan kompleks. Aplikasi ini berjalan pada platform atau sistem operasi apa saja yang mendukung aplikasi berbasis web seperti Android, Windows. Memori minimal 514 MB. Response time tidak lebih dari 3 detik. Safety, menggunakan scroll layar dengan sertifikat, juga menggunakan pelindung terhadap transaksi yang dilakukan. Lingkup operasi.
sistem operasi Microsoft Word 2007, Android, ISO, database DBMS, pengolah kata Word 2007, bahasa pemrograman HTML, JavaScript, MySQL, PHP. Desain sistem, use case. Pada use case diagram yang diusulkan dibuat agar para pengguna sistem paham dan mengerti mengenai sistem yang kami tawarkan. Pendaftaran, login pelayanan, activity diagram. Pada bagian ini akan digambarkan dokumentasi alur kerja pada sistem informasi puskesmas yang bertujuan untuk melihat alur proses sistem. Pasien mengisi form registrasi, sistem validasi data, kelengkapan data, registrasi, ya atau tidak, menyimpan data registrasi. Activity diagram login, input username, password, sistem validasi data, menampilkan halaman user. Dokter memilih menu antri, menampilkan halaman antri pasien dokter, memilih nama pasien berobat, menampilkan halaman tambah rekam medis, input data rekaman, klik simpan data rekaman medis di database, klik menu resep, menampilkan halaman data pasien terperiksa, pilih nama pasien, menampilkan halaman input resep obat pasien, input resep pasien, klik simpan data resep dan database ke database. Diagram pengadaan obat. Pilih menu obat, menampilkan pilih menu obat, menampilkan halaman data obat, input data obat, klik simpan, menyimpan data obat ke database. Lihat data obat. Kepala puskesmas. Kelas diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan paket-paket di dalam sistem kelas diagram, membagikan gambar sistem secara statis dan relasi antar mereka, biasanya dibuat dengan beberapa kelas. Contoh seperti penyakit, obat, resep, biaya, pasien, petugas, UGD, dan lain sebagainya. Penguji black box. Penguji merupakan bagian yang penting dalam siklus pembangunan perangkat lunak. Penguji dilakukan untuk menjamin kualitas dan juga mengetahui kelemahan dari perangkat lunak. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang dibangun memiliki kualitas yang handal, yaitu mampu mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi analis, perancangan, dan pengkodean dari perangkat. Rancangan pengujian. Penguji perangkat lunak ini menggunakan metode pengujian black box. Pengujian black box berfokus pada peranan fungsional dengan perangkat lunak yang digunakan. Login. Melakukan login dan pengecekan user dan password. Pengujian pengecekan, pengisian form data berobat, pengecekan update data pasien,
pengecekan update data dokter, pengisian data form, mengisi registrasi pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan, pengisian data resep obat oleh dokter, pengisian data obat baru, percetakan laporan yang dibutuhkan. Kasus dan hasil pengujian. Berikut ini uraian dari kasus pengujian. Teknik black box berdasarkan rekrutmen pada rancangan pengujian. Pengecekan login administrator. Pengecekan login pasien. Pengecekan form daftar berobat. Pengecekan data pasien. Pengecekan edit data dokter. Pengecekan data rekam medis. Pengecekan resep obat. Pengecekan tambah data obat. Pengecekan percetakan laporan. Kesimpulan, hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian dengan kasus uji sampel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat lunak sudah efisien dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.